Siap, siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 3 dari Universitas Bina Sarana Informatika Fatmawati, kelas 13 4B02. Pada kesempatan kali ini kami ingin mempresentasikan hasil dari kerja kelompok kami, yaitu analisis jaringan public network. Baik, di sini kelompok 3 kami terdiri dari 6 orang. Yang pertama saya, Muhammad Muhlisin. Selanjutnya ada Mas Aldi. Silakan Mas Aldi. Mas Aldi, suaranya. Iya men, langsung aja men. Lanjut. Lanjut. Ada Mas Triwijanarko. Halo Mas Tri. Ada Pak Ketua kelompok kita, Pak Yapet. Hadir. Ada Mas Setio. Hadir. Ada Pak Ramdan. Hadir. Ya, baik, kita langsung masuk ke materinya saja. Di sini kami mengambil sampel atau menganalisa pada sebuah kafe. Boleh ke bawah slide-nya, Mas Aldi. Slide kedua. Nah, di sini kami menganalisa jaringan wireless publiknya di Serabi Teras Cafe Ciputat yang beralamat di Jalan Cirende Ciputat, Kelurahan Cirende, Kecamatan Ciputat Timur, Tangerang Selatan. Baik, langsung masuk ke materi. Admin jaringan, apa sih admin jaringan itu? Admin jaringan komputer adalah sebuah pekerjaan dari para administrator jaringan yang bertugas untuk mengatur sebuah jaringan komputer baik dalam skala kecil maupun skala besar. Kemudian apa sih jaringan wireless public itu? Jaringan wireless public adalah bisa dikenal juga dengan hotspot umum, merupakan lokasi fisik tempat Anda bisa mendapatkan akses internet menggunakan teknologi Wi-Fi melalui jaringan area lokal net kabel atau WLAN menggunakan router yang tersambung dengan suatu penyedia layanan internet. Kemudian ada IP address. IP address atau Internet Protocol Address adalah nomor biner atau identitas numerik yang dipakai di setiap komputer agar komputer tersebut dapat saling berhubungan. IP address terdiri dari 4 blok angka desimal, di mana angka tersebut tidak boleh melebihi nilai 255. Baik, kita langsung masuk ke hasil analisa jaringan. Boleh slide-nya? Nah, di sini pada tampilan awal yaitu konektor ke Wi-Fi-nya di sini dengan nama Wi-Fi tersebut adalah teman di teras. Kemudian bisa dilihat juga rincian dari jaringan tersebut pada gambar yang sebelah kanan. Di situ ada rincian sebagai berikut, yaitu statusnya tersambung atau terhubung, kemudian kekuatan sinyalnya sangat bagus, kecepatan linknya 8, 6 megapiksel, kemudian keamanan dari jaringan tersebut adalah WPA2 PSK. Dengan pada saat masuk ke Wi-Fi tersebut, kami mendapatkan alamat IP yaitu 192.168.1.182 yang dimana merupakan kelas C dengan subnet mask 255.255.255.0 dengan gateway 192.168.1.1, kemudian link lokal address-nya FE80 D29C 7AFF FE1E, kemudian setelan IP-nya yaitu DHCP. Baik, kemudian pada materi selanjutnya yaitu langsung masuk kepada setting pada Wi-Fi tersebut.
Di sini pada Serabi Teras Cafe menggunakan router Wi-Fi IndiHome Huawei HJ8245H5. Apa sih router itu? Router adalah semacam perangkat keras pada jaringan komputer yang berfungsi untuk menghubungkan beberapa jaringan, baik itu jaringan yang sama maupun jaringan yang berbeda dari sisi teknologi. Nah, pada saat login ini, saya menggunakan user dan password umum seperti Telkom admin seperti begitu. Kemudian langsung masuk kepada tampilan awal pada network settingnya, yaitu pada router Huawei ini terdapat beberapa menu setting network, yaitu 1 ada home pack, 2 one click diagnose, 3 system information, 4 advance. Baik, masuk pada tampilan pertama yaitu pada menu home pack, bisa lihat pada di gambar untuk tampilannya. Dari tampilan homepage ini kita dapat melihat bahwa terdapat beberapa item yang tersambung pada internet akses Huawei HJ8245H5 ini, yaitu 1 ada Wi-Fi device, kemudian 34 watt device, kemudian ada 2 telepon. Untuk lebih jelasnya nanti pada tampilan gambar ini kami sertakan di link deskripsi materinya. Kemudian yang kedua, tampilan pada one click diagnose. Pada menu one click diagnose ini berfungsi sebagai menganalisa jika terjadi masalah akses internet pada jaringan tersebut. Bisa dilihat juga tampilan pada diagnose ini pada gambar di samping. Kemudian masuk pada tampilan yang ketiga yaitu system information. Nah, pada system information ini terdapat sub menu lagi di dalamnya, yaitu ada 8. Yang pertama ada device information, yang kedua one information, ketiga optical information, 4 service provisioning status, kelima ada wave information, keenam ada ad fraud information, ketujuh ada VLAN information, kedelapan ada home network information. Boleh slide-nya ke bawah. Baik. Untuk yang tampilan pertama yaitu tampilan pertama pada sistem information yaitu device information. Pada device information ini kita dapat melihat informasi perangkat dasar pada jaringan internet tersebut. Kemudian yang kedua ada one information. Pada one information kita dapat mempertanyakan koneksi dan status line fault pada one. Bisa dilihat pada gambar yang sudah tersedia. Ya. Kemudian yang ketiga ada optical information. Pada optical information kita dapat menanyakan dan melihat status modul resmi dari perangkat tersebut. Kemudian yang keempat ada service provisioning status. Pada service provisioning status ini kita dapat menanyakan dan melihat status penyediaan layanan jaringan tersebut. Kemudian yang kelima ada file information. Pada file information ini kita dapat menanyakan informasi status pengguna suara dan mengatur ulang fungsi suara jaringan. Kemudian keenam ada ad fraud information. Pada page ini kita dapat menanyakan dan melihat informasi dari port Ethernet sisi pengguna. Yang ketujuh ada VLAN information. Pada VLAN information ini kita dapat melihat akses jaringan mana saja yang terhubung pada jaringan itu sendiri atau pada router itu. Di sini bisa dilihat ya tampilannya seperti gambar. Nanti untuk lebih jelasnya bisa dilihat pada link deskripsi video ini untuk materinya. Kemudian yang ke-8 yang terakhir yaitu home network information. Pada home network information ini kita dapat menanyakan status perangkat informasi statistik dan informasi AP tetangga dari jaringan Wi-Fi tersebut. Baik, untuk selanjutnya boleh dilanjutkan pada teman-teman yang lain. Silakan, Mas Ramdan boleh melanjutkan untuk memaparkan materinya. Ya, baik. Untuk keempat itu
adalah tampilan pada menu advance. Pada menu advance terdapat beberapa submenu lagi di dalamnya, yaitu diantaranya yang pertama ada WAN configuration, LAN configuration, security configuration, root configuration, forward rules, application, WLAN, voice system management, dan maintenance diagnosis. Nah, ini adalah tampilan-tampilan pada menu advance yang ada pada router Huawei. Itu yang pertama adalah WAN configuration. Di sini kita dapat mengkonfigurasi parameter port WAN. Gateway berkomunikasi dengan perangkat upper layer melalui port WAN. Selama komunikasi parameter port WAN harus konsisten dengan parameter upper layer. Yang kedua adalah LAN configuration. Pada item LAN terdapat beberapa submenu di dalamnya, yaitu layer 2/3 port configuration, LAN host configuration, DHCP server configuration, DHCP static IP configuration, DHCP v6 server configuration, DHCP v static IP configuration, DHCP v6 information, dan LAN host configuration. Yang pertama yaitu ada layer port configuration. Di sini kita dapat mengkonfigurasi port LAN sebagai port layer 3 dengan memilih kontak centang yang sesuai. Port lapisan 3 akan ditetapkan sebagai port HD. Kedua adalah LAN host configuration. Di sini pada LAN host ini berfungsi untuk mengkonfigurasi IP address pada LAN. Yang ketiga DHCP server configuration, yaitu pada server config ini kita dapat mengkonfigurasi parameter server DHCP untuk perangkat sisi LAN untuk mendapatkan IP address. Selanjutnya yaitu DHCP static IP configuration. Pada DHCP static ini kita dapat mengkonfigurasi IP address yang sudah dipesan, yang ditetapkan melalui DHCP untuk alamat MAC address yang ditentukan. Yang kelima yaitu DHCP v6 server configuration. Pada DHCP ini kita dapat mengkonfigurasi parameter fitur yang terkait IPv6. Baik, selanjutnya presentasi akan dilanjutkan oleh Saudara Aldi. Baik, di sini saya akan menjelaskan selanjutnya yang C, security configuration. Pada item security configuration terdapat beberapa submenu di dalamnya, yaitu 1 IPv4 firewall level configuration. Pada page ini kita dapat mengkonfigurasi level firewall. Yang kedua ada IPv4 address filtering. Pada page IPv4 ini kita dapat mengkonfigurasi filter WAN to LAN untuk membatasi beberapa IP address di WAN dari akses LAN. Pada page yang ketiga ada MAC address filtering. Pada page ini kita dapat mengkonfigurasi filter MAC untuk mencegah beberapa PC mengakses internet. Yang keempat, Wi-Fi MAC address filtering. Pada page ini kita dapat mengkonfigurasi filter MAC untuk mencegah beberapa PC mengakses internet. Untuk contohnya ada di foto sebelah kanan. Yang kelima ada parental control. Pada page ini dapat menetapkan batasan akses internet agar anak-anak Anda dapat menggunakan internet dengan aman tanpa pengawasan langsung. Yang keenam ada page DOS configuration. Ini berfungsi agar dapat mengkonfigurasi parameter DOS. Yang ketujuh ada precise device access control. Pada page ini berfungsi untuk mengkonfigurasikan kontrol yang terdapat untuk perangkat berdasarkan LAN, SSID, dan WAN port. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Yafet. Ya, baik, sekarang kita masuk pada bagian D, root configuration. Pada item root configuration terdapat beberapa submenu di dalamnya. 1. Default IP v4 root configuration. 2.
IPv4 static route configuration, IPv4 dynamic route configuration, 4. IPv4 VLAN binding configuration, 5. IPv4 service route configuration, 6. IPv4 routing table, 7. Default IPv6 route configuration, 8. IPv6 static route configuration. Baik, kita jelaskan satu persatu. Yang pertama, default IPv4 configuration. Pada halaman ini, default IPv4 route configuration, kita dapat mengkonfigurasi default route. Yang kedua, IPv4 static route configuration. Pada halaman ini, kita dapat mengkonfigurasi route secara statik dari penginputan IP address, subnet mask, gateway, dan nama port WAN. Lanjut, Mas Aldi. Baik, yang ketiga, IPv4 dynamic route configuration. Pada halaman ini, Anda dapat mengkonfigurasi rute dinamis sesuai yang ditentukan antarmuka untuk pembelajaran rute otomatis iklan rute. Baik, yang keempat, IPv4 VLAN binding configuration. Pada halaman ini, kita dapat melakukan VLAN, mengaturnya dalam format M1 flash N1, di mana M1 menunjukkan VLAN sisi pengguna dan N1 menunjukkan jalan keluar VLAN. Pisahkan beberapa pasangan VLAN dengan koma. Lanjut, Mas Aldi. Baik, yang kelima, IPv4 service route configuration. Pada halaman ini, kita dapat mengkonfigurasi rute layanan. Dengan rute ini, paket triple P OE mencapai peer dan melalui port WAN yang ditentukan. Nomor 6, IPv4 routing table. Pada halaman ini, kita dapat menanyakan informasi tentang rute saat ini, termasuk alamat IP tujuan, subnet mask tujuan, gateway, antarmuka keluar, dan sumber. 7. Default IPv6 route configuration. Di sini, halaman ini fungsinya ialah dapat mengkonfigurasi rute secara default. 8. IPv6 static route configuration. Nah, pada halaman ini kita dapat mengkonfigurasi rute statis termasuk awalan alamat IP dan hop berikutnya. Lanjut, Mas Aldi. Baik, untuk yang selanjutnya bagian E, forward rules, akan dilanjutkan oleh Bang Tio. Terima kasih. Oke, untuk poin selanjutnya pada forward rule submenu di dalamnya yaitu 1. DMZ function, 2. IP versi 4 port mapping, 3. port trigger configuration. 1. DMZ function. Pada halaman ini Anda dapat mengkonfigurasi parameter DMZ. Perangkat DMZ membahas koneksi eksternal yang tidak dapat diandalkan agar tidak terhubung ke perangkat. Ini adalah buffer antara sistem yang aman dan sistem yang tidak aman. Untuk ini untuk mengatur server virtual pada jaringan LAN dan memungkinkan server di sana diakses dari internet. Kenalin untuk suatu lanjut. Bang, Bang Tio baca sampai mana, Bang? Tadi putus-putus sinyalnya. 2. IP versi 4 port mapping.
Pada halaman ini, Anda dapat mengkonfigurasi parameter pemetaan port untuk mengatur server virtual pada jaringan LAN dan memungkinkan server di sana diakses dari internet. Untuk catatan, port yang dikenal di dinding untuk layanan suara tidak bisa berada dalam kisaran port pemetaan. Ya, lanjut. 3. Port trigger configuration. Pada halaman ini, Anda dapat mengkonfigurasi kisaran port yang digunakan oleh aplikasi sisi LAN untuk mengakses internet. Anda juga dapat mengaktifkan port secara otomatis. Untuk catatan, port terkenal untuk layanan suara tidak dapat berada dalam kisaran port terbuka. F application. Pada item application terdapat beberapa submenu di dalamnya, yaitu 1. USB application, FTP configuration, 2. Time setting, 3. Media sharing, 4. ALG configuration, 5. DDNS function, 6. UPnP function, 7. IGMP configuration, 8. Intelligent channel configuration, 9. Video device identification, 10. ARP ping, 11. Static DNS, 12. DSCP to pbit mapping. Ya, lanjut. Untuk penjelasan 1. USB application, FTP configuration. Pada halaman ini Anda dapat mengkonfigurasi klien FTP untuk mengunduh file dari perangkat penyimpanan gateway rumah dan mengkonfigurasi server FTP untuk berbagi sumber daya. Saat mengkonfigurasi server FTP, aktifkan fungsi FTP sisi LAN atau WAN dan pilih kode karakter dalam format UTF-8. Peringatan, jangan lepaskan dan masukkan kembali perangkat penyimpanan USB yang digunakan, karena ini dapat merusak file di dalamnya. Ya, lanjut. 2. Time setting. Pada halaman ini, Anda dapat mengkonfigurasi protokol SNTP, zona waktu, dan DST untuk mendapatkan waktu yang akurat. Ya, lanjut. 3. Media sharing. Di layanan berbagi media, Anda dapat berbagi informasi media ke perangkat yang mendukung DLNA. Misalnya, Anda dapat berbagi video, audio, dan gambar ke PC, perangkat seluler, dan informasi konsumsi. Di halaman ini, Anda dapat mengkonfigurasi saklar layanan berbagi dan berbagi arah. Peringatan, jangan lepaskan dan masukkan kembali perangkat penyimpanan USB yang digunakan, karena ini dapat merusak file di dalamnya. 4. ALG configuration. Pada halaman ini, Anda dapat mengaktifkan ALG dari berbagai layanan. Lanjut. 5. DDNS function. Untuk mendapatkan layanan DNS dinamis, Anda harus mengajukan permohonan untuk nama domain dari penyedia layanan DNS dinamis untuk mendapatkan informasi konfigurasi, termasuk host, nama pengguna, dan kata sandi. Untuk slide selanjutnya bisa dilanjutkan oleh Mas Tri. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang UPnP function. Pada halaman ini, Anda dapat mengaktifkan atau menonaktifkan fungsi universal plug and play atau UPnP yang mendukung penemuan otomatis beberapa jenis perangkat jaringan jika fungsi ini diaktifkan. Untuk perangkat dapat mengakses jaringan, memperoleh IP alamat, mengirim data, menemukan perangkat lain, dan memperoleh data dari perangkat lain. 7. IGMP configuration. Pada halaman ini, Anda dapat mengkonfigurasikan parameter IGMP. Fungsi IGMP dapat diaktifkan pada port 1 hanya dalam mode gateway. Setelah proxy IGMP diaktifkan dalam mode gateway, Anda dapat mengonfigurasi versi proxy IGMP. Ketahanan sistem interval query umum. Waktu respon maksimum ke query umum. Interval query specific group. Waktu query
spesifikasi grup dalam waktu respon maksimum untuk query khusus grup. 8. Intelligent channel konfigurasi. Di halaman ini Anda dapat mengaktifkan atau menonaktifkan saluran cerdas dan menetapkan aturan untuknya. Lanjut. 9. Video device identification. Di halaman ini Anda dapat mengaktifkan fungsi identifikasi perangkat video, kemudian paket yang dikirim oleh perangkat video ditandai dengan nilai DSCP prioritas tinggi. 10. ARP ping. Di halaman ini Anda dapat mengonfigurasi fungsi ping ARP setelah fungsi ini dikonfigurasi untuk port 1. Port tersebut dapat memperoleh alamat gateway baru ketika gateway asli tidak tersedia. 11. Static DNS. Pada halaman static DNS, Anda dapat mengkonfigurasi profil DNS, server DNS, dan resolusi nama domain statik. Pada DSCP to PBIT mapping, Anda mengatur pemetaan prioritas antara DSCP dan 8021P. G. WLAN. Pada item WLAN terdapat beberapa submenu di dalamnya, yaitu 1. WLAN Basic Configuration, 2. WLAN Advanced Configuration, 3. Automatic Wi-Fi Shutdown, 4. Wi-Fi Coverage Management. 1. WLAN Basic Configuration. Pada halaman ini, Anda dapat mengatur parameter WLAN dasar ketika fungsi WLAN dinonaktifkan. Halaman ini kosong. Peringatan, layanan jaringan non-kerbal dapat terputus sementara setelah Anda mengubah parameter jaringan non-kerbal. Disarankan agar Anda menggunakan tujuan keamanan mode autentikasi WPA2 atau WPA2. 2. WLAN Advanced Configuration. Pada halaman ini, Anda dapat mengatur parameter WLAN lanjut. Ketika fungsi WLAN dinonaktifkan, halaman ini kosong. Peringatan, layanan jaringan non-kerbal dapat terputus sementara setelah Anda mengubah parameter jaringan non-kerbal. 3. Automatic Wi-Fi Shutdown. Pada halaman ini, Anda dapat mengaktifkan pematian Wi-Fi otomatis dalam periode yang ditentukan sebagaimana diperlukan. Ya, selanjutnya akan dilanjutkan dengan Bang Ulis. Baik, untuk selanjutnya yaitu pada menu voice. Pada item voice ini terdapat beberapa submenu lagi, yaitu yang pertama voice basic configuration, ada kedua voice advanced configuration, kemudian 3 SIP garis miring H284 protokol conversion. Yang pertama pada voice basic configuration, pada halaman ini kita dapat mengatur parameter SIP dasar. Kemudian yang kedua ada VoIP Advanced Configuration. Pada spek ini kita bisa melihat parameter SIP lanjutan tersebut. Pada gambar bisa dilihat. Kemudian yang ketiga ada SIP H284 protokol. Pada spek ini kita dapat mengatur protokol voice, operasi akan menghentikan panggilan yang sedang berlangsung dan menghapus arus dan data. Kemudian yang berikutnya yaitu System Management. Nah, pada sistem manajemen ini terdapat lagi beberapa submenu, yaitu diantaranya 1 TR069 atau Access Configuration. Kemudian berikutnya yang kedua ada Account Management, yang ketiga ada Open Source Software Notice, yang keempat ONT Authentication. Baik, untuk tampilan yang awal yaitu TR
069 atau access configuration. Pada pack ini kita dapat mengatur parameter akses, mengatur sandi untuk autentikasi menggunakan sertifikat SSL dan sertifikat SSL yang diperlukan. Di sini kita dapat mengubah sandi dari menu pas waktu kita login, yaitu user dan passwordnya. Kemudian selanjutnya account management. Pada account management ini tidak dapat mengubah kata sandi dari pengguna login. Kita dapat mengatur sandi untuk autentikasi menggunakan sertifikat SSL ke CPE dalam mode HTTPS dan mengimpor sertifikat require SLA. Kemudian yang selanjutnya bawah, maaf ya. Nah, kemudian ada open source software node. Pada open source software node ini menjelaskan tentang lisensi dari software tersebut. Nanti bisa dilihat pada gambar yang kita sediakan. Kita sediakan di link deskripsi nanti. Kemudian yang keempat ada ONT Authentication. Pada pack ini kita dapat mengubah parameter autentikasi ONT untuk memastikan dapat diautentikasi pada OLT. Kemudian yang berikutnya ada pada menu J, maaf ke bawah. Nah, di J ada maintenance diagnosis. Pada item maintenance diagnosis ini terdapat beberapa submenu lagi, yaitu ada terdapat 15 submenu. Yang pertama ada software update, yang kedua configure file, yang ketiga upstream port, yang keempat maintain, kelima ada user login, keenam firewall login, ketujuh debug login, kedelapan ada intelligent channel statistik, kemudian ke-9 ada fault info collect, ke-10 remote mirror, ke-11 home network speed test, ke-12 segment speed test, ke-13 indikator status management, ke-14 web statistik, ke-15 ada web diagnosis. Yang pertama ada software update, boleh next ya. Pada software update kita menggunakan fungsi pemutakhiran firmware untuk memutakhirkan perangkat lunak dari terminal ke versi target. Kemudian yang kedua configure file. Pada pack ini kita dapat menyimpan unduhan dan memperbarui file konfigurasi. Baik, selanjutnya yang ketiga upstream port. Pada halaman ini kita dapat mengkonfigurasi port upstream. Kemudian yang keempat ada maintenance. Pada pack ini kita dapat menggunakan fungsi perawatan dan diagnosis untuk memeriksa konektivitas LAN atau internet dan fungsi dasar chip utama. Kemudian yang kelima, next. Yang kelima ada user login. Pada user login ini kita dapat mengkonfigurasi, mengunduh, dan meminta log pengguna. Kemudian keenam ada firewall login. Pada firewall login ini kita dapat mengkonfigurasi, mengunduh, dan meminta login firewall. Kemudian yang ketujuh, next. Ketujuh ada debug login. Pada halaman debug login ini kita dapat mengunduh dan menanyakan login debug. Kemudian pada yang kedelapan, intelligent channel statistik. Pada halaman ini kita dapat mengaktifkan atau menonaktifkan pengumpulan statistik pada lalu lintas saluran cerdas dan statistik web. Kemudian selanjutnya next, yang ke-9. Ke-9 ada fault info collect. Pada halaman ini kita dapat mengumpulkan dan mengunduh informasi kesalahan dari jaringan. Kemudian ke-10 ada remove mirror. Pada pack remove mirror ini kita dapat menggunakan mirror pada paket yang diterima dan dikirim oleh CPU, memastikan bahwa semua opsi ICMP dinonaktifkan untuk firewall pada PC sebelum kita menggunakan fungsi lain. Kemudian next, yang ke-11 ada home network speed test. Pada halaman ini kita dapat menggunakan fungsi tes kecepatan jaringan network untuk memeriksa status bandwidth jaringan saat ini.
Yang terakhir ada segmen speed test. Pada halaman ini kita dapat menguji kecepatan gateway ke internet dan apps. Pada nomor 12, pada halaman ini dapat menguji kecepatan gateway rumah berdasarkan segmen-segmen termasuk gateway ke internet dan APS ke APS. Bisa dilihat tampilannya pada layar kita. Kemudian yang ke-13, ada indikator status manajemen. Pada indikator ini dapat mengatur indikator switch perangkat. Kemudian ke-14 ada vibe statistik. Pada pack ini kita dapat mengkonfigurasi indikator mati jika indikator kita beralih ke mati indikator selalu mati. Kemudian yang terakhir yaitu Vive diagnosis. Next, 15. Pada pack ini kita dapat mendiagnosis layanan Vive dengan melakukan tes loop dan sirkuit. Sebelum melakukan tes sirkuit, kita harus memutuskan sambungan telepon dari perangkat. Bisa dilihat tampilannya pada layar. Baik, kiranya itulah beberapa network setting dari network tersebut. Kemudian untuk kesimpulan dan saran, yaitu pada network setting ini menggunakan topologi peer-to-peer, yang dimana pengertian dari topologi peer-to-peer ini adalah yaitu topologi jaringan yang menghubungkan dua komputer dengan satu buah kabel. Bisa dibilang bahwa topologi jaringan di sini adalah yang paling sederhana dibandingkan dengan yang lain. Kenapa kita dapat menyimpulkan bahwa pada akses jaringan yang kita analisa ini adalah topologi peer-to-peer? Karena pada saat di lokasi saya kebetulan yang menganalisa melihat bahwa hanya terdapat beberapa PC pada kafe tersebut, sehingga dapat disimpulkan bahwa topologinya yaitu peer-to-peer. Namun sangat disayangkan kemarin tidak sempat untuk diambil foto atau dokumentasi. Kemudian untuk kesimpulan dari hasil ini, kesimpulan untuk jaringannya sudah cukup baik dan cukup aman karena ini adalah WiFi publik juga, jadi sudah semestinya lebih terbuka. Kemudian untuk sarannya lebih kepada sistem untuk mengakses ke network setting ini, yaitu di mana pada menu login network ini, pada user dan passwordnya kemungkinan harus lebih berhati-hati agar tidak dapat diakses sembarang orang. Untuk usulan yang bagus yaitu diganti username dan passwordnya kemungkinan besar agar tidak sembarangan orang dapat masuk mengakses network setting pada perangkat tersebut, sehingga lebih aman dan nyaman. Baik, kiranya begitu saja yang dapat disampaikan dari hasil analisa jaringan network pada Trabiseras Cafe ini. Mohon maaf untuk kekurangan dari materi ini. Untuk khususnya kepada Bapak dosen Pak Nofri, kita ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya. Baik, sekiranya cukup sampai di sini penjelasan dan pemaparan dari kelompok 3 dari UPSI Fatmawati kelas 13 4B 02. Dengan banyak terima kasih kami ucapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.